semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon Seorang Player. Kita masuk di part 31. Di awal video ini, dengan sikap sopannya, Jerry mengatakan akhirnya ia bisa bertemu dengan sang pahlawan ibu kota. Ia sudah lama menantikan pertemuan ini, tetapi setiap kali ia hendak menemuinya, Raul selalu saja sibuk. Ia dengar Raul akan berpartisipasi dalam upacara hari ini, jadi ia datang langsung ke sana untuk menemuinya. Karena ia merasa inilah satu-satunya kesempatan baginya untuk bisa bertemu dengan Raul. Alih-alih langsung menjawabnya, Raul yang merasa curiga dengan sikapnya, kini terdiam menatapnya. Apa yang diinginkan oleh Jerry dari dirinya? Kepala penjaga ibu kota bilang kalau hampir semua orang di dalam departemen keuangan kerajaan memiliki hubungan khusus dengan keluarga Randall. Jadi, sudah dipastikan Jerry sama dengan mereka. Dan ditambah lagi, Jerry datang menemuinya di sana secara langsung. Tidak mungkin Jerry datang hanya berniat untuk menyapanya saja. Apakah Jerry berusaha mencari tahu apa tujuannya yang sebenarnya? Lalu, Raul yang menebak niatan Jerry seperti itu pun langsung menyanggupinya dengan bersikap rendah hati mengatakan, pahlawan ibu kota itu terlalu berlebihan. Ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang bangsawan dari kerajaan ini. Mendengar jawabannya, Jerry pun kembali memuji Raul. Semua di kerajaan ini sudah melihat langsung kinerja luar biasa dari Raul dan para kenaik yang bekerja dengannya. Tetapi Raul masih bisa tetap merasa rendah hati seperti ini. Sesuai rumornya, Raul adalah orang yang sangat luar biasa. Ia yakin Raul akan menjadi panutan dari para kenaik selain nantinya. Raul pun tersenyum balik memuji Jerry. Itu semua berkat bantuan dari Departemen Keuangan yang mengurusi perdanaan para kenaik. Para kenaik hanya akan bisa melakukan usaha terbaik mereka jika mereka mendapatkan bantuan penuh dari Departemen Keuangan. Tentu saja, sikap Raul yang bisa memberikan pujiannya membuat Jerry merasa canggung. Ia tak menduga jika Raul lebih cerdik dari yang ia duga. Raul tahu kalau Departemen Keuangan bermusuhan dengannya setelah mempertimbangkan hubungan yang ia miliki dengan keluarga Randall. Tapi dia malah bersikap seperti itu di hadapannya. Sekarang Jerry paham kenapa semua orang merasa kesusahan saat berhadapan dengan Raul. Di saat Jerry terdiam canggung seperti itu, Raul bertanya padanya. Ada yang ingin ia tanyakan langsung kepada Jerry. Ia dengar Departemen Keuangan Kerajaan sudah melarang akses masuk personal ke dalam gate. Apa Jerry mungkin mengetahui alasan dibalik hal itu? Tentu saja, pertanyaan Raul membuat Jerry tersentak kaget. Ia tak menyangka Raul akan langsung terang-terangan menanyakan hal itu kepadanya. Yang membuat Jerry merasa jika Raul ternyata tidak mau berpura-pura bodoh di hadapannya. Atau, apa Raul mau menyampaikan pesan kalau dia punya bukti untuk menganggap Departemen Keuangan Kerajaan sebagai musuhnya. Hal itu membuat Jerry mengepalkan tangannya dan tidak akan bersikap mudah pada Raul, lalu menyanggahnya. Ini pertama kalinya ia mendengar soal hal itu. Itu paslah rumor palsu. Departemen Keuangan tidak memiliki alasan untuk mencampuri urusan yang seperti itu. Mendengar sanggahannya, Raul pun berpura-pura setuju dengannya yang langsung dialihkan oleh Jerry dengan bertanya, apa Raul sudah mendapatkan informasi mengenai tentara kekaisaran yang menyerang pihak kerajaan di dalam gate? Raul pun tersempat terdiam sebentar lalu mengatakan jika soal itu, persiapan mereka cukup matang di berbagai aspek. Jerry melanjutkan, itu mungkin hanyalah pancingan seperti usaha mereka yang sebelumnya. Pihak kerajaan tidak bisa menanggap hal ini sebagai invasi. Raul pun menyanggahnya. Apakah benar seperti itu? Karena mereka sudah menjelajah cukup dalam dan mereka datang dengan mudah. Rasanya seperti ada orang yang menghubungi mereka secara rahasia dari dalam kerajaan. Tentu saja, perkataan Raul membuat Jerry kembali kaget. Meski begitu, Raul langsung tertawa meremeh mengatakan, itu hanyalah asumsi dirinya sendiri, karena tidak mungkin nyatanya seperti itu kan? Tertawaan Raul yang seperti mengejeknya tentu membuat Jerry merasa kesal. Meski begitu, Jerry tetap menahan dirinya dengan mengatakan, jika Raul mengagumkan, sekarang ia paham kenapa orang-orang memanggil Raul sebagai pelindung dari Thurium. Datang ke sana untuk bertemu Raul ternyata tidak buruk juga. Kemudian, sembari beranjak pergi, Jerry berpamitan.
Ia akan pergi dulu untuk sekarang. Ia harap Presiden Grey bisa mendapat informasi yang berguna dari para tahanan. Mendengar hal itu, Raul pun menghela napasnya lalu bertanya, "Aneh sekali. Informasi soal Presiden Grey yang mengurusi para tahanan itu adalah informasi yang sangat dirahasiakan. Ia rasa pihak Departemen Keuangan cukup tahu banyak soal hal ini. Benar begitu kan?" Pertanyaan Raul pun membuat Jerry kembali terkejut, bahkan terdiam di tempatnya. Kemudian, tanpa berbalik ke arah Raul, Jerry melanjutkan langkahnya, menahan kesalahannya dengan mengatakan, "Tentu saja, tugas departemennya di kerajaan ini cukup penting. Percakapan kali ini pun cukup menyenangkan. Ia harap ia bisa bertemu kembali dengan Raul ke depannya." Saat itu, Jerry yang menahan kesalahannya dengan mengepalkan kedua tangannya sampai meneteskan darah. Bocah yang dipanggil Raul ini telah melebihi ekspektasinya yang membuatnya berniat ia akan bersenang-senang saat menghancurkannya nanti. Raul sendiri menatap kepergiannya dengan senyuman di wajahnya karena Jerry telah mengganggu orang yang salah, yang merupakan veteran player Connect yang jago trash talking. Trash talking sendiri adalah hal penting bagi para player di Connect. Meski begitu, Raul masih tidak yakin apa hubungan Jerry dengan pihak kekaisaran. Tapi, Jerry pasti akan memberikan lebih banyak tekanan pada pihaknya mulai sekarang. Tentu saja, Raul menyambut semua tekanan itu karena pihaknya tidak akan mundur selangkah pun. Namun, di tengah kerumunan orang itu, terlihat seorang pria bertudung yang terus mengamati gerak-gerik Raul sembari menyembunyikan dirinya. Beberapa saat kemudian, seorang kenaik kerajaan meneriakkan pengumuman bahwasanya The Guidance Competition yang akan dimulai sebentar lagi. Dan untuk semua orang pesertanya harap berkumpul di dalam lobi. Mendengar pengumuman itu, Jack yang berdiri di samping Philip pun langsung bersemangat karena ia sudah menantikan hal itu. Raul pun menghampirinya mengatakan, "Mereka cukup bersemangat ya soal ini." Meskipun mereka awalnya banyak komplain soal apa pentingnya semua ini terjadi. Jack pun beralasan saat ia sudah hadir langsung di sana, rasanya seperti berbeda. Kemudian, di hadapan anggota personal lainnya, Raul menjelaskan. Kelihatannya, upacara ini lebih memiliki arti yang lebih dalam bagi pihaknya. Ini adalah kesempatan pihaknya untuk menunjukkan kemampuannya pada mereka. Pihaknya mungkin sudah tahu, tapi mereka sudah menunjukkan niatan buruknya pada pihaknya. Itu semua adalah bagian dari rencananya, tetapi masih ada yang kurang, yaitu rasa takut. Tujuan pihaknya adalah membuat mereka takut pada pihaknya. Karena rasa hormat datang dari rasa takut. Pastikan pihaknya membuat mereka ingat soal kemampuan milik Bersknight yang hebat ini. Dengan serentak, anggota Bersknight berteriak menyanggupi hal itu. Kemudian, Raul pun meminta Philip untuk mengambil alih pimpinan dari sana karena ia akan menonton dari kursi penonton di atas nanti. Philip pun menyanggupi, mengangguk, membuat Raul tersenyum menatap kepergian mereka. Karena Raul tidak perlu mengkhawatirkan mereka lagi, ia berniat untuk mempercayakannya pada mereka dan membiarkan mereka bertindak sesuka hatinya. Kemudian, Raul pun memalingkan wajahnya, menatap seorang pria bertudung yang tengah celingungkan di tengah kerumunan orang. Ia rasa sudah saatnya untuk mengurus hal itu. Beberapa saat kemudian, pria bertudung itu masuk ke sebuah gang kecil. Namun di sana, ia terus memperhatikan sekitarnya. Tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh Raul yang sudah menunggunya di ujung gang yang bertanya, apakah dirinya sudah mendapatkan semua yang diperlukannya. Raul tidak tahu kenapa dirinya menyembunyikan hawa kehadirannya dan melakukan hal ini. Tapi jika dirinya ada pertanyaan, tanyakan saja langsung dengan kepadanya. Pria bertudung yang terkejut itu pun menatap Raul dengan sangat-sangat terkejut. Sejak kapan Raul berada di sana? Karena itu dia merasakan kehadirannya sama sekali. Saking penasarannya, pria bertudung itu bertanya sejak kapan Raul menyadarinya. Raul pun mengakui, jujur saja ia hampir tidak bisa menyadari kehadirannya dan hawa kehadirannya itu cukup sulit untuk ditemukan. Sesuai ekspektasinya, Guild Master dari Guild Informasi di kerajaan ini, Wings of Freedom, mendeteksi keberadaan seorang Faceless di alam muda. Tentu saja, perkataan Raul membuat pria itu, sebut saja Faceless, makin terkejut. Yang membuatnya terdiam tak mengatakan apapun. Melihat reaksinya, Raul pun mengajaknya untuk menghentikan permainan petak umpet ini, lalu mulai berbincang dengan serius. Di mana Raul bertanya, kenapa Wing of Freedom memata-matai dirinya? Ia lebih suka masalah ini selesaikan tanpa konflik yang berarti.
dan ia juga tidak mau menggunakan kekerasan di muka umum. Mendengar hal itu, Veslos pun sempat terdiam sebentar lalu mengatakan, apa Raul tahu apa yang akan terjadi pada seorang anggota dari informan jika mereka menunjukkan informasi yang mereka miliki? Raul pun mengangguk, ia tahu itu, tapi ia rasa Veslos tidak punya pilihan lain sekarang dan melihat dirinya. Guild Master dari Wing of Freedom turun langsung ke lapangan untuk mencari informasi. Itu artinya ada masalah internal yang terjadi dalam guildnya. Mendengar hal itu, Veslos kembali terdiam menatap Raul. Ia tak menduga jika Raul bisa langsung mengetahui hal itu, yang membuatnya merasa jika insting Raul setajam yang dirumorkan. Oleh karena itu, Veslos pun menyetujui tawaran Raul, di mana ia membuka tudungnya sembari mengatakan, tidak ada artinya baginya jika ia terus-terusan berkeras kepala sekarang. Ia akan membicarakan semuanya. Apa yang Raul katakan memang benar. Ia adalah Guild Master dari Guild Wing of Freedom. Ia juga dikenal sebagai Veslos. Melihatnya mengakui identitasnya, Raul pun tersenyum puas. Ia menyukai sifatnya yang terjeli dalam memahami suasana itu. Kemudian, Veslos melanjutkan. Sebelum ia menjelaskan soal hal itu, ia meluruskan kesalahpahaman yang terjadi sekarang ini. Ia memang mengutip dan memata-matai Raul, tapi itu bukan alasannya di sana sekarang. Orang yang berusaha Raul temui tadi, Jerry the Flank. Jika dugaannya benar, orang itu jauh lebih berbahaya daripada yang Raul pikirkan. Di sisi lain, di Colosseum Arena Turnamen para Knight, Jack melanjutkan kemenangan beruntun dari First Knight, yang membuat para penonton bersorak meneriakan keseruan yang mereka tonton. Melihat tingkah Jack yang begitu bangga dengan kemenangannya, Pierce pun berkomentar jika egonya naik lagi. Jack harus melawan seorang yang bisa setidaknya mengurunkan kesombongannya itu. Meski perhatian anggota lainnya tertuju pada kemenangan Jack, perhatian Philip malah tertuju pada kursi penonton yang disediakan oleh Raul, yang nampaknya masih kosong. Hal itu membuat Philip berpikir jika Raul kelihatannya akan terlambat. Meski Raul sendiri yang menekankan tentang seberapa pentingnya upacara hari ini, tetapi ia juga mulai merasa khawatir. Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Raul? Kita kembali kepada Raul yang sempat terkejut karena Jerry adalah orang yang diawasi oleh Guild Informasi. Veslos menjelaskan, apapun yang ada di bayangan Raul, Jerry lebih berbahaya dari itu. Jika informasi yang ia dapat itu benar, mereka adalah ancaman besar bagi seluruh kerajaan ini. Mendengar kalimat Veslos yang menyebutkan mereka, tidak hanya Jerry saja, tentu membuat Raul penasaran. Apa yang dimaksud oleh Veslos? Veslos melanjutkan, Imperial Horn. Apa Raul pernah mendengar nama itu sebelumnya? Raul pun mengangguk. Mereka pasukan intel spesial dari Kekaisaran Kranen. Pasukan yang juga bisa dibilang mitos karena minim informasi soal mereka. Veslos membenarkan hal itu. Akan lebih mudah baginya untuk menjelaskan ini karena Raul sudah tahu soal mereka. Belakangan ini, banyak guild kecil yang terkena serangan terus-menerus, tetapi karena tidak ada bukti yang tertinggal di lapangan, investigasi pihaknya tidak berjalan dengan lancar. Ini dikenal sebagai Guild Hunt di antara para guild informasi. Mendengar hal itu, Raul pun bertanya, apa Veslos mencurigai Imperial Hunt sebagai pelaku utamanya? Veslos menekankan, ia tidak hanya mencurigai hal itu, ia sangat yakin. Pihaknya, Wings of Freedom, telah menyitarget mereka dan pernah melawan mereka. Raul kembali bertanya, apakah hal itu berhubungan dengan Peace Conflict yang Veslos singgung sebelumnya? Veslos melanjutkan, yang satu ini hanyalah asumsi. Ia rasa banyak bangsawan dari kerajaan ini secara diam-diam menjalin kerjasama dengan pihak kekaisaran. Dan ia merasa kalau Direktur Departemen Keuangan Peace Conflict adalah salah satu dari mereka. Ada banyak tuduhan yang mengarah ke Departemen Keuangan. Kedekatan mereka dengan keluarga bangsawan yang mengurusi keamanan ibu kota. Intervensi yang mereka lakukan secara tak langsung saat gate mulai bermunculan, dan mereka yang mencoba untuk melarang First Knight untuk masuk ke dalam gate. Semua aksi yang mereka lakukan ini sangat sulit dipahami. Melarang Knight Hoodie yang berperan besar dalam insiden gate terjadi untuk masuk ke dalam gate. Dan tepat setelah itu, party yang masuk ke dalam gate untuk melakukan investigasi tiba-tiba saja terkena serangan. Lalu keluarga yang dekat dengan Departemen Keuangan tidak melakukan apa-apa untuk menanggapi hal tersebut. Terlebih lagi saat pihaknya telah mengetahui kalau Imperial Hound lah yang menjadi dalang dari serangan itu. Pihak Departemen Keuangan berusaha untuk tetap tutup mulut.
Mempertimbangkan ini semua, bisa dibilang kalau ada orang yang menyukai kerjasama dengan pihak kekaisaran, orang itu sudah pasti bagian dari Departemen Keuangan. Tetapi pihaknya masih belum yakin kalau pengkhianat itu berasal dari Departemen Keuangan saja. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi orang itu adalah orang yang sangat tidak terduga. Bahkan mungkin sang master dari First Knight, Raoul Aston, bisa jadi dirinya termasuk salah satu dari mereka. Mendengar semua penjelasannya, Raoul pun sempat tersenyum puas karena sesuai ekspektasinya pada Guild Master Guild Informasi. Peslos mengetahui banyak hal soal ini. Namun kalimat terakhir yang menyebutkan namanya membuat Raoul terdiam menyelidiki analisnya. Ia merasa itu hal yang lucu. Raoul bahkan bertanya, kenapa Peslos beranggapan seperti itu. Peslos beralasan, The First Knight muncul secara tiba-tiba dan menunjukkan performa yang cukup mengesankan dalam waktu yang singkat. Ia yakin semua orang di ibu kota pasti sudah mengenal nama mereka sekarang. Di saat-saat genting ketika Gate mulai bermunculan, tak ada satupun orang yang siap dalam menghadapi bencana yang tak terduga ini, kecuali The First Knight. The First Knight kelihatannya sudah mengetahui semuanya, mulai dari medan yang ada di dalam gate, sampai informasi soal para monster, beserta cara untuk mengalahkan mereka. Rasanya seperti mereka sudah tahu kalau hal seperti ini akan terjadi. Mendengar alasannya, Raoul kembali tersenyum puas karena Peslos lolos dalam penilaiannya. Raoul pun mengatakan, memicu kekacauan dengan sengaja, lalu menghentikannya untuk mendapatkan simpati publik. Memanglah berisiko, tapi cukup efektif. Ia sekarang paham soal alasan dibalik kecurigaannya Peslos. Raoul merasa akan lebih baik untuk menunjukkan semuanya secara langsung pada Peslos daripada berusaha untuk menjelaskan satu persatu. Tentu saja, perkataan Raoul membuat Peslos kebingungan, menunjukkan secara langsung bagaimana maksudnya. Dan ini pun diakhiri dengan Raoul mengulurkan tangannya mengatakan, bergabunglah dengan Knighthood-nya. Dengan begitu, Peslos akan bisa menilai apakah ia berpihak pada kekaisaran atau malah akan menjadi ancaman bagi mereka. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.